Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu promotor serta penguji, Bapak Profesor Ganefri PhD, Ibu Profesor Yeni Rozimela MED PhD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD, Bapak Profesor Dr. Z Mawardi Effendi MPD, Ibu Profesor Dr. Agusti Evi MA, Bapak Profesor Dr. Firman MS Kons, Bapak Profesor Dr. Syamsul Amar DMS, dan Bapak Profesor Dr. Agus Rahayu MP. Pada kesempatan ini, izinkan saya Armiati untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Ekonomi Berbasis Budaya Minangkabau di Sekolah Menengah Atas. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah fenomena kuatnya arus modernisasi dan globalisasi saat ini yang telah merubah tatanan budaya, sehingga para generasi muda akan kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat yang berbudaya akibat tergerus oleh perkembangan zaman. Dampak dari hal ini disampaikan oleh Taubani 2008 bahwa dahulu orang Minang masih kental rasa adat dan budayanya, kegotong royongannya, kekeluargaannya, dan kehidupan masyarakatnya. Namun awal abad ke-20, berbagai peristiwa dan perubahan yang terjadi membawa masyarakat Minangkabau mengalami perubahan yang signifikan, seperti pudarnya rasa kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan mufakat, rasa malu, pola hidup dan pandangan mereka terhadap adat dan budaya Minang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang dapat membantu untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya yaitu dengan memprogramkan pengintegrasian nilai-nilai budaya Minangkabau dalam mata pelajaran. Namun, upaya ini belum terrealisasi dengan baik, yang dibuktikan dari hasil wawancara dengan guru-guru ekonomi, dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ekonomi masih berbasis konten dan teori, belum dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Belum terrealisasinya program ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya dari beberapa riset diketahui bahwa belum ada suatu mode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap budaya lokalnya, khususnya budaya Minangkabau. Sesungguhnya, peran dan kontribusi ilmu ekonomi memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan apresiasi peserta didik terhadap budaya lokalnya, khususnya budaya Minangkabau. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alternatif yang efektif yang dapat meningkatkan apresiasi budaya siswa, yakni dengan desain pembelajaran ekonomi, salah satunya dengan model pembelajaran cooperative learning tipe Student Team Achievement and Division atau STAD. Secara empiris, telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melihat keefektifan model STAD ini. Namun, belum ditemukan riset secara komprehensif yang memfokuskan pada pengembangan model STAD itu sendiri. Dari sisi sistem pendukung serta alat evaluasi juga belum ditemukan secara komprehensif yang terintegrasi dengan budaya lokal. Dari penelitian-penelitian sebelumnya juga dilakukan secara parsial dan belum ada penelitian yang dilakukan dengan mengintegrasikan budaya lokal dan mengukur apresiasi budaya siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian saya inilah budaya Minangkabau yang teramu dalam model pembelajaran yang saya kembangkan dalam pembelajaran ekonomi. Pengembangan mode pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum 2013. Ilmu harus diiringi dengan sikap dan keterampilan. Orang Minangkabau yang berilmu seperti pepatah Minang, alun takile lah takalam, talinteh ikan dalam air, ikan talinteh jalo tibu.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah tingkat validitas model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang dikembangkan untuk siswa SMA? Yang kedua, bagaimanakah tingkat praktikalitas model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang dikembangkan untuk siswa SMA? Yang ketiga, bagaimanakah tingkat efektivitas model pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang dikembangkan untuk siswa SMA? Adapun spesifikasi produk yang akan dikembangkan yaitu, yang pertama buku model. Buku model dilengkapi dengan rasional, teori-teori belajar, karakteristik model, serta petunjuk pelaksanaan model. Komponen model yang dikembangkan mengacu pada Joyce and Wells 1992 yang terdiri dari sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Yang kedua, buku petunjuk guru. Dilengkapi dengan silabus, skenario mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau, RPP, instrumen hasil belajar, kunci lembaran kegiatan, lembaran kerja dan evaluasi, lembaran pengamatan kegiatan pembelajaran, instrumen respon siswa, dan rubrik penilaian. Dan yang ketiga adalah buku petunjuk siswa, berisi kegiatan belajar siswa dalam mengimplementasikan model. Sebagai pendamping buku petunjuk guru dan buku petunjuk siswa, disiapkan sebuah modul. Kajian teori yang dibangun dalam penelitian ini diuraikan melalui teori-teori tentang pembelajaran ekonomi, budaya Minangkabau, apresiasi budaya Minangkabau, model pembelajaran, dan pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian R&D atau Research and Development, dan kegiatan pengembangan mengikuti prosedur model ADI yang terdiri dari Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluations. Berikutnya teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari angket dan tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Adapun instrumen angket yang akan digunakan untuk memvalidasi produk-produk telah divalidasi oleh pakar atau validator kelayakannya dengan kriteria valid dan sangat valid, serta memiliki nilai reliabilitas tinggi. Selanjutnya, nilai rata-rata kesepakatan para ahli berada pada kriteria tinggi dan sangat tinggi, yang dapat dilihat dari Intra-Class Correlation Coefficient atau ICC yang berada di atas 0,6 dan nilai koefisien validitas isi ICANV di atas 0,7. Sedangkan untuk instrumen tes, disiapkan 30 soal yang telah dilakukan analisis terhadap butir soal dan telah memenuhi kriteria soal yang valid dan reliable, serta daya beda dan indeks kesukaran yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis validitas model. Terdiri dari analisis rata-rata, koefisien korelasi antar kelas atau Intra-Class Correlation Coefficient ICC, koefisien validitas isi ICANV untuk mengukur derajat kesepakatan para ahli. Yang kedua, analisis uji praktikalitas model diperoleh dari instrumen observasi keterlaksanaan model pembelajaran, lembar penilaian guru, dan lembar penilaian siswa terhadap model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Yang ketiga, analisis keterlaksanaan model pembelajaran. Penilaian keterlaksanaan dari observer untuk melihat keterlaksanaan model pembelajaran. Untuk mengetahui konsistensi dan kestabilan antara observer dalam mengamati keterlaksanaan model, digunakan percentage of agreements. Yang keempat, analisis efektivitas model. Terdiri dari analisis aktivitas siswa, apresiasi budaya, dan pengetahuan siswa. Aktivitas eksperimen pada subjek uji coba yaitu uji coba terbatas di SMAN 8 Padang, uji coba diperluas di SMAN 7 dan SMAN 13 Padang. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada tahap analyze, dilakukan preliminary research untuk mengetahui kebutuhan pentingnya model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi di lapangan saat ini.
Analisis kebutuhan meliputi yang pertama, analisis terhadap masalah yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, analisis kurikulum yang diterapkan. Yang ketiga, analisis karakteristik siswa SMA yang mempelajari materi ekonomi. Hasil pada tahap analyze secara umum menggambarkan perlunya untuk mengembangkan suatu mode pembelajaran yang dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam kegiatannya. Selanjutnya adalah tahap desain. Terdiri dari kegiatan merancang mode pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau, merancang buku petunjuk guru, dan merancang buku petunjuk siswa. Yang pertama, merancang buku model yang terdiri dari rasional, sistem pendukung, komponen model, dan penutup. Komponen model sendiri terdiri dari sintak, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan dampak instruksional, serta dampak pengiring. Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD menjadi dasar dari mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau yang penulis kembangkan dengan menambah satu sintak baru, yaitu membuat kaitan. Dengan adanya tambahan fase, maka mode pembelajaran ini menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Dan model inilah yang dinamakan mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Alasan perlunya ditambahkan sintak membuat kaitan ini adalah karena berkaitan erat dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya, yaitu kegiatan belajar tim, yaitu diskusi kelompok. Maka aktivitas ini dilanjutkan dengan membuat kaitan dari teks atau bacaan tentang budaya Minangkabau dengan materi ekonomi yang sedang dipelajari. Penetapan fase membuat kaitan membantu siswa dalam memperoleh makna pada pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh karena itu, sintak pembelajaran STAD menurut Slavin, serta sintak mode pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau yang telah dikembangkan menjadi fase yang pertama, orientasi, yang kedua, mengajar, yang ketiga, belajar tim, yang keempat, membuat kaitan, yang kelima, evaluasi, dan yang keenam, rekognisi tim. Yang kedua adalah merancang buku petunjuk guru. Buku petunjuk guru merupakan panduan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. Berisi 5 kegiatan belajar yang terdiri dari peta konsep materi, rencana pelaksanaan pembelajaran, teks bacaan, soal diskusi, dan soal kuis individu, serta refleksi. Yang ketiga adalah merancang buku petunjuk siswa. Buku petunjuk siswa merupakan buku panduan tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Buku siswa berisi 5 kegiatan belajar, yang masing-masing kegiatan belajar terdiri dari peta konsep materi, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, teks bacaan, soal diskusi dan soal kuis individu, serta refleksi. Adapun informasi atau pengetahuan budaya yang diintegrasikan dalam model ini dikemas dalam teks bacaan, yaitu untuk materi OJK Perbankan dan LPS adalah materi bacaan peran Niniak Mamak dan Bundukan Duang serta Rangkiang. Untuk materi pasar modal dan asuransi adalah bacaan mengenai sistem paduan serta harta pusaka. Untuk materi dana pensiun, lembaga pembiayaan dan pegadaian adalah bacaan tentang harta pusaka, tradisi pagang gadai. Untuk materi bank sentral dan sistem pembayaran adalah bacaan mengenai peran Niniak Mamak, penghulu dan Bundukan Duang, kemudian sistem pembayaran dengan emas. Sedangkan materi tentang pembayaran, alat pembayaran tunai dan non-tunai adalah bacaan mengenai tradisi julo-julo. Selanjutnya hasil penelitian pada tahap develop. Pada tahap develop atau pengembangan terdiri dari 3 langkah kegiatan. Yang pertama, mengembangkan prototipe, lalu melakukan evaluasi formatif, dan yang ketiga, melakukan revisi prototipe. Untuk buku model. Yang pertama untuk buku model. Rata-rata penilaian pakar terhadap buku model, kegrafikaan, dan kebahasaan buku model adalah sangat valid. Nilai rata-rata dari kesepakatan validator sangat tinggi, yang dapat dilihat pada kolom icon V, dan nilai konsistensi penilaian validator berada pada kriteria baik yang dapat dilihat dari nilai ICC. Yang kedua adalah buku petunjuk guru.
Rata-rata penilaian pakar terhadap buku guru, kegrafikaan, dan kebahasaan buku guru juga sangat valid. Nilai rata-rata dari kesepakatan validator sangat tinggi, dan nilai konsistensi penilaian validator berada pada kriteria baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah buku petunjuk siswa. Rata-rata penilaian pakar terhadap buku siswa, kegrafikaan, dan kebahasaan buku siswa juga sangat valid. Nilai rata-rata dari kesepakatan validator sangat tinggi, dan nilai konsistensi penilaian validator berada pada kriteria baik. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi dilakukan melalui uji coba terbatas. Berdasarkan hasil uji coba, dapat disimpulkan bahwa semua langkah dan komponen model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi yang dikembangkan dapat dilaksanakan. Tingkat percentage of agreement antara kedua observer berada dalam kategori good agreements. Sesuai dengan hasil tersebut, maka selanjutnya dilakukan uji coba diperluas terhadap model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi. Selanjutnya adalah evaluations. Pada tahap evaluasi, dilakukan melalui uji coba diperluas di 2 sekolah SMA di Kota Padang. Tahap evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data praktikalitas dari efektivitas model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi. Hasil uji praktikalitas model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi dilihat dari keterlaksanaan pembelajaran, kepraktisan model pembelajaran menurut guru, serta kepraktisan model pembelajaran menurut siswa yang menunjukkan bahwa model ini praktis. Oleh sebab itu, model ini bisa dilanjutkan pada uji efektivitas. Efektivitas model dilihat dari yang pertama, hasil analisis aktivitas siswa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran ekonomi menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau berada pada kategori sangat efektif, baik untuk aktivitas pembelajaran berbasis budaya Minangkabau, aktivitas dalam kelompok, maupun aktivitas dalam sikap ilmiah. Yang kedua, hasil analisis data apresiasi budaya siswa. Apresiasi siswa terhadap budaya Minangkabau diperoleh dengan memberikan angket kepada kelas eksperimen di SMAN 7 Padang dan SMAN 13 Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apresiasi siswa terhadap budaya Minangkabau secara keseluruhan di kedua sekolah sangat tinggi. Selanjutnya yang ketiga, hasil analisis data pada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan diuji setelah siswa mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Berdasarkan tabel ini, diketahui bahwa terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar pada aspek pengetahuan siswa dengan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Hal ini terlihat dari nilai post-test lebih tinggi dari nilai pre-test. Berdasarkan tabel juga dapat dilihat rata-rata gain hasil belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau lebih tinggi daripada rata-rata gain hasil belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji efektivitas dengan uji T untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen di kedua sekolah, juga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada tiap sekolah, di mana hasil belajar kelas eksperimen terbukti lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau, efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, interaksi dengan two-way ANOVA. Hasil analisis interaksi menunjukkan tidak adanya interaksi, karena tidak ada perpotongan garis kurva. Terlihat dari hasil belajar yang diperoleh pada kelas eksperimen dan kelas kontrol di semua sekolah uji coba menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau lebih tinggi dari kelas kontrol. Berarti, model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau juga efektif diterapkan di semua level sekolah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, model pembelajaran berbasis budaya Minangkabau beserta sistem pendukungnya berupa buku petunjuk guru, buku petunjuk siswa yang dihasilkan mempunyai tingkat kevalitan yang tinggi. Yang kedua,
mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai tingkat praktikalitas yang tinggi. Yang ketiga, mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai efektivitas yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau beserta perangkatnya ini dapat digunakan atau diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, apresiasi budaya siswa, dan memfasilitasi perkembangan aktivitas belajar siswa. Kemudian, Dinas Pendidikan melalui MGMP Ekonomi disarankan untuk memberikan pelatihan pada guru-guru ekonomi di Sumatera Barat untuk mengimplementasikan mode pembelajaran ekonomi berbasis budaya Minangkabau pada semua level sekolah menengah atas. Karena model ini terbukti dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya Minangkabau serta meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi guru dan peneliti yang ingin menerapkan mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau pada materi dan siswa kelas lain, perlu mengembangkan sendiri sistem pendukung, baik berupa buku ataupun perangkat pembelajaran lainnya, dengan memperhatikan komponen dan prinsip mode pembelajaran berbasis budaya Minangkabau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.